Selamat siang, bertemu lagi di Skillab untuk yang kedua. Kali ini kita akan melakukan analisis univariat dengan menggunakan data yang sudah dilakukan entry data pada Skillab sebelumnya yang pertama. Ya, jadi bisa dilihat di sini pada layar sisi kiri ya. Ini adalah kerangka konsep penelitian yang akan kita lakukan. Ya. Di sini ada variabel yang sudah kita dapatkan dari data mentah yang pertama dari isian kuesioner. Jadi ada umur, jenis kelamin, pendidikan, nanti skor untuk pengetahuan, sikap, berat badan, kemudian ada tinggi badan, gula darah, sama perubahan berat badan. Ini nanti adalah dapat dari data computing. Jadi ada beberapa pula variabel yang akan kita tambahkan selain dari variabel awal yang sudah kita dapatkan dari kuesioner. Ada beberapa variabel baru yang akan kita tambahkan bisa berdasarkan dari hasil computing ataupun klasifikasi dari variabel asli yang pertama. Contohnya saja variabel umur. Umur nanti kemudian kita akan kelompokkan menjadi kelompok umur, kemudian pendidikan itu juga akan kita klasifikasikan menjadi tingkat pendidikan ya. Kemudian juga untuk pengetahuan dari jawaban atas 5 pertanyaan pengetahuan serta sikap dari pertanyaan 4 butir sikap itu akan dilakukan pengklasifikasian menjadi tingkat pengetahuan dan kategori sikap. Kemudian untuk variabel baru juga ada IMT yang diperoleh dari pengukuran berat badan saat ini ya, yang sekarang kemudian dibandingkan tinggi badan dan ada perubahan BB tadi. Oke, variabel outputnya komplikasi DM. Nah, sebelum melakukan analisis univariat ini perlu dipelajari dahulu apa jenis dari skala tiap variabel ini ya. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana kita menuliskan nanti hasil analisis univariatnya. Oke. Di sini saya akan memberitahukan bahwa ada beberapa variabel tambahan yang tadi sudah kita sebutkan juga di sini. Jadi ada data baru. Ini kita gunakan dengan cara membuat data baru ini dengan cara computing. Ada 4 variabel baru. Kemudian ada data untuk record data untuk menjadi variabel baru. Namanya dalam hal ini kelompok umur, tingkat pendidikan, status gizi, sama tingkat pengetahuan dan kategori sikap. Ini yang akan juga kita bahas dalam Skillab saat ini. Oke, kita buka dulu datanya ya. Ini kita klik icon untuk membukanya. Oke. Karena kita sudah mempunyai data dari hasil Skillab yang pertama, maka kita gunakan data yang ini, yang sudah kita input kemarin. Ya, kita klik. Jadi dalam bentuk kalau datanya adalah datasheet akan berbentuk akhirannya SAP. Ataupun sebagian ada yang masuk dalam SVV. Oke, kembali lagi ada 2 sheet yang ada di sini. Output saya akan pindahkan ke sini dahulu supaya untuk melihat bagaimana nanti hasil dari pengerjaan kita ya. Jadi di sisi layar kanan ini adalah file dari data sheet kita ya, dataset kita. Bisa dilihat di sini ada 18 variabel yang sudah kita input kemarin ya. Ini dari sheet data view-nya bisa dilihat responden sudah kita isi sampai dengan responden nomor 50. Jadi di data kita ini ada 50 responden dan semua sudah full terisi sampai dengan komplikasi DM yang terakhir itu ada semuanya ya. Nah, dari data ini kemudian kita akan melakukan penganalisisan untuk yang selanjutnya.
Jadi kembali lagi dilihat di sini jenis data yang ada, ya. Kita ambil data yang sifatnya data kategorik, yaitu jenis kelamin, kemudian pendidikan, kemudian ini belum kita buat ya, sama komplikasi DM, ya. Untuk yang pertama, saya akan mengajarkan dulu bagaimana cara melakukan computing data. Karena tadi bisa dilihat kita membuat variabel yang tadinya numerik kemudian menjadi variabel kategorik. Dalam hal ini adalah kelompok umur. Kita lihat untuk cara melakukannya, di mana untuk umur akan kita kategorikan seperti ini. Nah, tekniknya bagaimana? Ini akan kita lakukan, ya. Ini kebetulan akan terlihat di layar tulisan semua, padahal ini adalah kita hidupkan icon value labels, dan ini sebenarnya adalah data yang kita input berupa angka-angka, ya. Jadi perhatikan bahwa jenis variabel adalah bukan berdasarkan dari kode penginputan yang kita masukkan ini. Itu acap kali sering salah mahasiswa. Oke. Nah, kita lakukan untuk pengelompokan, ya. Jadi saya upayakan di sini kita mulai kerjakan untuk computing ataupun klasifikasi dari variabel kiri dulu ke kanan. Biar kita kerjakan satu-satu bagaimana kombinasi antara computing sama klasifikasi atau record. Contohnya umur. Variabel umur akan kita record into different variables. Jadi transform record into different variables. Oke. Tampak di sini kita masukkan kelompok umur, ya. Tarik, tinggal klik sini. Kita beri untuk nama yang baru. Dalam hal ini bisa dilihat di layar kiri bahwa variabel baru yang kita masukkan itu adalah namanya kelompok umur. Label sesuai dengan tulisan yang akan kita ketik. Jadi kelompok umur dan boleh dengan spasi. Tekan change, akan masuk di sini. Ini adalah variabel yang baru. Maaf, saya kebanyakan F, ya. Kemudian kita klik all and new values, akan muncul di layar seperti ini, ya. Dari layar kiri bisa dilihat kalau usianya 50 tahun ke bawah, ya, artinya dari umur 50, 49 dan sebagainya, maka kategorinya 1. Jadi kita tulis lower, range lower to value, ya. Karena kita mulai dari angka 1, karena responden kebetulan dalam hal ini kalau nggak salah usianya sekitar 40, kita lihat 45, ya. Ada berapa, salah 6 responden yang sebenarnya usianya memenuhi 50 tahun ke bawah. Kita kembali lagi, ya, untuk melihat kodenya. Jadi nilai terendah sampai dengan umur 50. Ingat 50 masuk ke dalam sini, maka kita lebihkan 50,1. Jadi artinya usia 50 kelewat sedikit, maka itu kita kodekan sebagai 1. Add. Yang kedua, kelompok yang kedua, jika umurnya 51 sampai dengan 60 tahun, maka kode 2. Berarti itu variabelnya adanya di range, di mana umur 51 harus masuk. Dengan demikian kita harus masukkan angka yang lebih kecil daripada 51, yaitu 50,9 contohnya. Oke. Sampai dengan umur 60. Lihat, umur 60 masuk pada range ini. Dengan demikian 60-nya kita lewatkan sedikit. Jadi 60,1. Itu adalah kodenya 2. Add. Ya, muncul layar seperti ini. Sama, kita lanjutkan lagi range-nya. Kalau umur 61 sampai dengan 70 tahun, maka saya jadikan sini 60,9 sampai dengan 70
terlewat dikit, jadi kodenya kelompok yang ketiga. Kemudian 71, berarti saya ambil 70,9 sampai dengan umur 80 masuk di situ ya, berarti 80.1. Saya masukkan kodenya 4. Lewat dari 80 tahun, maka itu kategorinya 5. Jadi saya pilih range value true highest. Artinya angka 80 di sini tidak masuk. Jadi saya boleh tulis 80.1 untuk meyakinkan agar tidak kena nanti yang angka umur 80. Kode di sini adalah 5. Seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan, continue, akan kembali lagi ke layar ini. Ingat ya, kita pakai record into different. Jadi tidak diperbolehkan file awal itu dilakukan penutupan, dalam arti akan tertindih dengan file yang baru. Jadi jangan pilih record into same variable, tapi record into different variable. Oke. Bisa dilihat di sini di sheet variable bahwa ini sudah muncul variabel baru, namanya kelompok umur termasuk data numerik ya. Kita tidak membutuhkan desimal sehingga kita kurangi jadi 0. Sudah muncul labelnya kelompok umur. Nah, di sini tadi ingat kita mengisi angka 1 sampai dengan 5 untuk pengkodeannya ya. Nah, kita masukkan di sini. Jadi value-nya kalau 1 berarti usianya kurang sama dengan 50 tahun. Kita tuliskan seperti ini. Jadi harus sama persis. 2 itu range-nya antara 51 hingga 60 tahun. Di sini untuk label boleh spasi ya. Variabel 3 61 hingga 70 tahun. Variabel 4 value-nya kalau 4 itu artinya 71 ke 80 tahun, dan kalau 5 artinya 80 tahun ke atas. Kita tulis seperti ini. Oke, kita cross check, kita lihat lagi di data view, kita buktikan, kita hidupkan dulu ikonnya. Jadi setiap penambahan baru dia akan ada di kolom yang paling kanan, penambahannya. Nah, lihat sudah terisi dan otomatis. Oke, kita lanjutkan lagi ke hal yang berikutnya ya. Sama, kali ini adalah variabel kategori, namun kita akan kelompokkan lagi kategori ini menjadi tingkat pendidikan. Ingat bahwa ini data kita input dalam numerik. Caranya sama dengan tadi, transform, record into different variables ya. Tadi sudah ada angka seperti ini, karena kita akan menggunakan rumus yang baru, maka ini harus dibersihkan dahulu. Kita tekan aja reset. Oke, kemudian masukkan pendidikan ke sini. Kategorinya kita masukkan ke tingkat pendidikan, TK didik. Oke, sudah muncul variabel baru. Kita klikkan untuk value-nya ya. Ingat ya, value yang di awal bahwa tidak sekolah itu dikategorikan 0, value-nya SD 1, kode inputnya SMP 2, 3 SMA, 4 diploma, dan 5 sarjana. Kita bisa mengetikkan masing-masing, misalnya sebagai contoh, kalau 0 berarti tidak sekolah, maka karena dia dikategorikan menjadi pendidikan rendah, itu kodenya 1. Jadi 0 menjadi 1. Kalau dia nilainya 1 alias SD, maka juga akan menjadi 1. Atau dia SMP, tadi kategorinya atau value-nya 2, maka dia akan menjadi 2 karena pendidikan menengah. Kalau dia 3 SMA,
akan menjadi pendidikan menengah juga 2 kodenya. Kalau dia 4, value-nya akan menjadi 3. Dan kalau dia mengisi sarjana atau kode value-nya 5 akan menjadi 3 pula ya. Bisa dilihat di sini bahwa sudah selesai kita input. Jadi variabel dari angka yang pertama kalau value-nya sekian, ini akan menjadi record dengan value hanya 3, 1, 2, 3. Jadi Anda bisa menggunakan langkah-langkah yang versi tadi ya, dengan menggunakan range. Saya di sini mengajarkan untuk cara yang kedua. Jadi value langsung diganti dengan value. Kita okekan, kemudian kita masukkan. Oke. Kita lihat di variable view. Kembali lagi, saya tidak butuh untuk desimal. Sudah muncul tingkat pendidikan, tinggal values-nya ini kita akan masukkan bahwa 1 tadi kodenya adalah pendidikan rendah, 2 artinya pendidikan menengah, 3 pendidikan tinggi. Ya. Kita lihat di sini hasilnya apakah sesuai atau tidak. Jangan lupa kita hidupkan lagi. Nah, kita cross check. Sebagai contoh, responden pertama dia pendidikannya diploma, responden kedua SMP, responden ketiga SMA. Kita lihat bagaimana perubahan kelompoknya. Ternyata benar, pendidikan tinggi, menengah ya. Jangan lupa untuk mengesave ya, bisa file yang tadi atau kita ini, karena saya menggunakan file yang sama jadi saya tinggal tekan tombol ini saja karena sudah saya namakan dengan nama yang sama. Oke. Langkah selanjutnya sama, dilakukan kembali untuk variabel yang lain. Saya kali ini akan beranjak ke variabel INT. Jadi memasukkan INT, mulai kita belajar cara computing ya, dengan memakai berat badan sekarang ke tinggi badan. Oke, caranya bagaimana? Kita lakukan transform compute. Ya. Berhubung ini variabel tidak ada di awal, maka kita tulis di sini variabel baru namanya apa? INT. Oke. Nah, INT ini didapat tadi, bisa dilihat di sini yang di kiri rumusnya ya. Oke, INT rumusnya seperti itu. Jadi kita ambil berat badan sesudah atau berat badan saat ini, masukkan, kemudian dibagi. Nah, karena ada variabelnya 2 kali, maka kita lakukan 2 kali input seperti ini. Berat badan, tinggi badan dibagi 100 karena kita memakai satuannya itu cm ya. Dan ini dikalikan lagi, bawah lagi naik, dibagi 100. Ingat huruf tutup terakhir 2 kali. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke. Nah, kita lihat variabel view sudah muncul di sini. Variabel baru namanya INT. Kita butuhkan, karena di sini ditulis INT skala rasio dengan nilai 1 angka di belakang koma. Jadi kita butuh di bawah desimal 1 aja angka, berarti kita turunkan di sini menjadi desimalnya 1. Kita tulis di sini namanya adalah indeks massa tubuh. Lihat dia sudah langsung menjadi scale. Oke. Nah, silahkan dilakukan sama lagi untuk yang lain. Kita lakukan computing yang ini dulu ya. Transform compute.
Nah, karena ini tadi ada rumus yang lain, jadi kita reset dulu. Kita masukkan delta BB. Rumusnya adalah berat badan sekarang dikurang berat badan sebelum. Kita lihat sudah ada. Kita tidak membutuhkan desimalnya. Kita bilang di sini selisih berat badan. Oke, kembali datanya ini adalah numerik. Kita lanjutkan lagi variabel yang akan kita transform. Lihat di sini ada pengetahuan, ya, dimana pengetahuan ini pertama kali akan dilakukan penjumlahan dulu menjadi total tahu. Dari total tahu kemudian kita kelompokkan, klasifikasi menjadi apakah responden tersebut berpengetahuan baik, kurang, ataupun cukup. Ya, ini lihat, ini rumusnya. Jadi kita lakukan computing dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan recoding. Oke, sama tadi caranya. Transform, compute, reset. Kita masukkan namanya di sini adalah total tahu. Ya, dimana total tahu adalah pengetahuan ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini sampai dengan kelima semuanya. Lihat, tahu 1, 2, 3, 4, 5 sudah komplit dan kita namakan variabel barunya namanya total tahu. Oke. Kita lihat di sini ada total tahu, kita tidak butuh desimal. Kita tulis di sini namanya total pengetahuan. Oke, ini adalah bentuknya, bukan nominal tapi scale karena berupa angka, skornya ditambah, ya. Nah, kemudian dari total tahu ini kita ubah record menjadi tingkat pengetahuan. Ya, bisa dilihat di layar kiri. Tingkat pengetahuan range-nya sekian. Jadi kita lakukan transform, record into different variable. Kita reset dulu untuk yang sudah rumus-rumus yang tadi kita kerjakan, ya. Kita masukkan total pengetahuan. Ini kita ubah menjadi tingkat pengetahuan, namanya TK tahu. Kita masukkan untuk variabelnya. Anda bisa mau pilih cara satu atau cara kedua, ya. Kebetulan di sini pengetahuan hanya 5, jadi saya mau pakai angka yang masukkan value ke value saja karena lebih sederhana. Jadi kalau pertanyaan atau kuesioner Anda untuk pengetahuan itu banyak, jadi bisa pakai sistem range. Oke, kita lihat kalau total tahunya 0, kategorinya menjadi kelompok 1 yang nanti kurang. Kalau dia 1 juga 1. Kalau nanti skor pengetahuannya 2, dia termasuk kelompok 2, pengetahuan cukup. Kalau 3, dia akan menjadi kelompok kedua. Kalau nilai skornya 4, maka dia termasuk kelompok ketiga, nanti yang pengetahuan baik. Ataupun dia benar menjawab semua dari 5 pertanyaan, maka skornya menjadi kelompok pengetahuan baik. Ya, lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5 untuk nilai total tahu. Ini akan menjadi kategori pengetahuan, itu tingkat pengetahuan menjadi 3 kelompok. Oke, kita muncul di variabel view ada tingkat tahu. Kita tidak butuh desimal. Di sini kita masukkan untuk value-nya. Kalau dia 1, artinya pengetahuan, bisa lihat di layar, pengetahuan kurang.
2. Pengetahuan cukup. 3. Pengetahuan baik. Oke, bisa dilihat di sini. Kita cross check data view-nya. Kita lihat untuk responden pertama, lihat dia menjawab salah dan benarnya hanya ada 4. Kalau 4 seharusnya pengetahuannya baik. Kita cross check paling kanan apakah benar atau tidak. Ya, terbukti ya. Dan ini semua sudah terisi. Oke, silakan dilanjutkan untuk sikap maupun ke status gizi, tinggal record dari IMT. Apa sih?
videonya belum selesai deh. Kita siapkan PPT. Ini boleh jeda kan tadi ya? Jeda video atau dimatiin aja dulu ya? Bukan di close, di minimize aja. Enggak, mendingan di stop aja dulu supaya ntar kalau kita ada salah-salah tekan ya, ya nanti tinggal dia gabung. Hah? Oh, bentar nih. Baik, jadi seperti inilah untuk tampilan akhir ya, setelah kita tambahkan variabel-variabel di luar dari variabel awal. Jadi totalnya ada 28 variabel ya. Bisa dilihat di sini tambahannya mulai dari kelompok umur sampai dengan ke bawah. Kemudian kita kembalikan lagi lihat ke kerangka konsep penelitian. Kita mau lihat variabel mana yang mau diadu. Biasanya kalau untuk satu hal kita hanya mengadu salah satunya saja. Contohnya dalam hal ini di sini umur dibandingkan dengan kelompok umur. Ya, jadi jika ingin menganalisis mengenai peranan dari faktor umur, ini akan lebih sensitif dibandingkan kalau Anda sudah melakukan ke dalam kelompok umur. Ya. Jadi ini karena untuk latihan untuk data deskriptif dengan menggunakan uji univariat, maka ini saya masukkan dulu untuk semuanya ya. Seperti ini ya, dipilih silakan. Oke, dengan bermodal 28 dari variabel tersebut, ini nanti akan kita plot ke dalam laporan, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau nanti Anda menulis di dalam skripsi, jadi bukan data hasil dari output yang ada di file output dari SPSS yang ditampilkan di copy paste, tapi Anda harus membuat tabel seperti ini. Nah, ketentuan tabel hanya menggunakan tiga garis, yaitu garis di atas ini, garis di bawah sini, serta garis di akhir. Apabila tabel tersebut terputus, maka harus dibuat seperti ini. Lanjutan tabel 1. Oke, dengan judul yang sama. Dan jangan lupa pada setiap akhir dari tabel, judul tabel itu harus dicantumkan berapa dari jumlah responden Anda. Misalnya dalam kurung sini N kita adalah 50. Ya, ini adalah data tabel untuk data kategorik. Jadi namanya variabel N dan persentasenya. Nanti diajarkan pula bagaimana cara menuliskan interpretasi setelah kita lakukan ya. Sedangkan untuk data yang sifatnya numerik, kita lihat di sini ada pembedaan untuk kolomnya. Apabila data terdistribusi normal, ini terdistribusi tidak normal, maka ditulis median nilai minimum maksimum. Namun apabila data terdistribusi normal, maka disajikan dalam bentuk min plus minus standar deviasinya. Ya. Ini beberapa variabel numerik yang akan kita sajikan di sini, dan jangan lupa juga untuk interpretasi. Ya, kita akan lakukan deskripsi untuk variabel kategorik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Analyze, deskriptif, pilih frequencies. Nah, dimasukkan di sini variabel-variabel yang sifatnya tadi data untuk kategori ya, mulai dari jenis kelamin, kemudian dari pendidikan, pengetahuan. Anda bisa lihat di layar sebelah kiri ya. Kemudian sampai ke sikap, komplikasi, kelompok umur, tingkat pendidikan, indeks masa tubuh tidak masuk, selisih tidak masuk, total tidak, tapi tingkat pengetahuan masuk. Kemudian kategori sikap, dan yang terakhir status ini apa ini nih. Oke, boleh dimasukkan semua. Nah, untuk statistiknya kita tidak perlu ubah untuk ini.
ya. Chart kita pilih pie chart karena untuk kategori kita biasanya perlu untuk menggambarkan dari kuantitas 100% responden berapa responden yang memiliki pembagian sesuai dengan klasifikasi masing-masing. Jadi kita ambil untuk labelnya nanti persentase bukan frekuensi, karena frekuensi itu nanti sudah disajikan dalam sini. Gunanya untuk gambar grafik ini adalah dalam saat Anda kalau jika melakukan presentasi, maka kita tidak menyajikan dalam bentuk tabel karena kesannya akan membosankan untuk audiens. Jadi kita biasa menggunakan gambar-gambar yang lebih atraktif antara lain dengan menggunakan grafik. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini di file output. Ya. Apabila kita ada data yang tidak lengkap, missing akan terlihat di sini. Ini kebetulan datanya bagus, ya. Nah, kalau datanya tidak lengkap walaupun hanya satu variabel, maka data tersebut harus dieksklusikan. Jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam analisis untuk selanjutnya. Tapi terlebih dahulu Anda harus pastikan apakah itu karena kesalahan dari penginput data. Misalnya dia silap sehingga ada sel yang tidak terisi. Tapi kalau sudah dikonfirmasi di kuesioner memang tidak diisi oleh responden, maka ya terpaksa responden tersebut tidak dilanjutkan untuk analisis datanya, dieksklusikan. Oke. Nah, ini tabel frekuensinya, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan Anda mengcopy paste ini kemudian masukkan ke dalam laporan atau naskah skripsi Anda. Ya, jadi harus dimasukkan ke dalam bentuk tabel tadi yang Word. Jadi sudah rangkuman dari semua variabel yang ada. Ini contohnya, jadi Anda sudah dapat ini. Ini frekuensinya, ini jumlah N-nya berapa. Oke. Ini kita salin. Sekarang saya mau ke bawah, scroll dulu untuk pie chart-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini kan tidak ada labelsnya, jadi Anda perlu klik kiri 2 kali. Akan muncul layar seperti ini. Anda klik kanan, akan muncul show data labels. Anda klik, maka demikian akan muncul. Kita tidak perlu yang ini, silakan dikeluarkan, dan ini juga setelah muncul akan dikeluarkan. Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Demikian juga untuk tabel-tabel yang lainnya di bawah ini, silakan dilakukan ya. Dua puluh. Enam 13
7, 10, 5, 9, 12, 26, 14, 20, 10, 18, 20, 32, 11, 60, 40, 36, 64. Sembilan belas, 31, 19, 25, 2, 25, 62, 8, 7, 12, 7, 12, 13, 7, 11, 11, 24, 26, 14, 22, 12, 8, 10, 12, 8, 24, 16, 20, 24, 16. Dia menunjukkan untuk angka-angka. Nah, sedangkan Anda juga harus menuliskan dalam bentuk interpretasi berupa narasi. Seperti ini contohnya, ya. Bisa dimainkan kata-kata seperti sebagian besar responden, ya. Ini jangan lupa angka yang mendasari harus tertulis, ya. Mayoritas responden, ya. Atau membuat kalimat seperti ini. Kita menonjolkan efek risikonya, seperti sebanyak 70% responden menunjukkan DM yang tidak terkontrol dan 52% menunjukkan status gizi lebih. Meskipun demikian, hanya 30% responden yang terdapat komplikasi DM. Ingat, di sini saya tidak menampilkan yang mayoritas tidak terdapat komplikasi, karena kita menekankan ingin mengetahui kenapa sih ada orang-orang penderita diabetes dengan komplikasi, faktor-faktor apa, risiko apa yang ingin dikaji yang bisa mempengaruhinya. Jadi seperti inilah interpretasi untuk uji analisis univariat. Baik, untuk distribusi data numerik kita dalam mengisi tabel ini seharusnya harus dilakukan dahulu tes normalitas, ya. Jadi untuk menentukan apabila variabelnya tidak terdistribusi normal, maka kita pakai nilainya median, nilai min max. Kalau terdistribusi normal, kita pakai nilai min plus minus standar deviasi. Kebetulan ini saya sudah melakukan untuk uji normalitas. Caranya bagaimana? Ya, kita coba dengan analyze, deskriptif, kemudian pilih yang explore. Ya, ini kebetulan semua variabel sudah saya masukkan di sini. Ini adalah variabel yang ada di sini. Masukkan ke dependent list, ya. Kemudian Anda pilih plots-nya, histogram ada. Kemudian jangan lupa dicentangkan. Ini centang histogram, centang untuk normalitas. Oke. Yang lain tidak ada yang perlu diubah lagi.
langsung kita tekan oke. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Kembali lagi harus dicek apakah ada data yang missing, baik ini karena kesalahan dari operator untuk input data, ataupun jika memang di cross check di paper atau di lembar kuesioner ternyata memang tidak diisi, maka terpaksa responden tersebut harus dieksklusikan karena datanya tidak lengkap. Ini kebetulan datanya lengkap. Kemudian muncul tabel seperti ini, tabel deskriptifnya. Saya mau mengajak lihat dahulu ya untuk cara di bawah grafik. Karena ada dua hal untuk mengetahui apakah suatu variabel numerik terdistribusi normal atau tidak. Cara yang pertama adalah melihat secara objektif untuk gambar-gambar ya seperti ini. Kita bisa lihat dari histogram. Kalau dia terdistribusi normal, maka dia bentuknya akan bell shape, kurva lonceng. Ya, di mana mayoritas ada di sini. Sisi-sisi itu biasanya berkisar antara 10 sampai dengan 25 persentase, baik kanan ataupun kiri. Oke. Mungkin Anda sini masih ragu nih, ini termasuk yang terdistribusi normal atau tidak. Mungkin akan asumsi ini kayaknya lebih cenderung untuk skew to the left ya, mana lebih banyak posisinya lebih ke kiri dibandingkan ke kanan. Nah, kita bisa lihat juga selain dari kurva histogram, bisa dilihat dari kurva Kiki plot. Jadi apabila variabel banyak bertumpuk di garisnya ini, artinya letaknya sentral, maka tandanya distribusinya normal. Ini kan terlihat ya, ada yang jaraknya jauh-jauh. Bahkan apabila ada jarak jawaban responden jauh sekali dari garis tengahnya ini, misalnya di sini, maka bisa dipastikan bahwa responden tersebut memiliki nilai ekstrim atau kita sebut dengan outlier. Jadi harus kita buang responden tersebut karena akan mengacaukan untuk analisis lebih lanjut, karena nilainya sangat jauh berbeda dengan responden yang lain. Ini kebetulan kurang lebih masih dianggap baik. Oke. Atau kita melihat lagi secara box plot, bentuknya seperti ini. Kalau dia terdistribusi normal, maka garis tengahnya ini cenderung berada di tengah. Proporsi antara bagian atas dengan bawah itu baik. Kemudian juga dari nilai batasan dari atas, garis atas maupun jaraknya ke bawah itu kurang lebih sama. Nah, untuk mengatasi adanya perbedaan pendapat, karena ini kan secara subjektif baik peneliti satu ataupun dari analisis satu ataupun dengan yang lainnya bisa berbeda, maka kita sepakati kita pakai tabel tes normalitas yang ini. Oke. Apabila responden kecil jumlahnya, kurang dari 30, maka kita melihat kolomnya kolom yang ini, Shapiro wheel. Tapi apabila respondennya lebih daripada 30 atau bahkan jumlahnya lebih banyak, maka kita pakai lihat di tabel di bawah Kolmogorov-Smirnov. Kebetulan responden kita jumlahnya 50, maka kita pakai yang Kolmogorov-Smirnov. Untuk tes normalitas perlu diingat, dikatakan terdistribusi normal apabila nilai P signifikansinya justru lebih besar daripada 0,05. Jadi kalau lebih kecil dari 0,05 malah mengartikan bahwa variabel tersebut tidak terdistribusi secara normal. Hati-hati, jangan terbalik ya. Dengan demikian, bahwa terlihat di sini variabel umur, kemudian berat badan, baik sebelum maupun sekarang ya, kemudian variabel indeks massa tubuh itu menunjukkan nilai lebih dari 0,05, maka 4 variabel ini terdistribusi normal, sedangkan yang lain tidak. Nah, hati-hati, ini meskipun kelihatan kecil ya, 0,047, namun biasanya kita pakai pembulatan itu hanya 2 digit, apalagi ini bukan merupakan hal yang kita langsung diukur, tapi dihitung. Kalau biasanya kita melakukan pengukuran, malah seharusnya 1 digit di belakang koma.
Nah, ini kalau dibulatkan jadi 0,05, lebih cenderung untuk tidak terdistribusi normal. Oke. Nah, hasilnya seperti ini sudah diplotkan. Kalau terdistribusi normal kita pakai min plus minus SD, jangan lupa untuk akhirannya. Ya, jadi kalau memang ada variabel memiliki satuan itu dituliskan. Ya, ingat, lihat sini saya hanya memakai satu angka di belakang koma karena ini adalah hasil hitung, bukan hasil ukur. Dan kemudian untuk yang variabel terdistribusi tidak normal, penulisannya seperti ini, nilai median dalam kurung min max-nya, jangan lupa satuan kalau ada. Nah, kemudian dari tabel tersebut kita interpretasikan, dibuat narasi seperti ini. Oke. Seperti contohnya untuk umur saya pakaikan dengan nilai rata sekian dan sekian. Atau Anda bisa juga menggunakan kesimpulan dari kalimatnya tersebut. Misalnya, variabel berat badan, indeks massa tubuh juga terdistribusi normal. Ya. Jadi jangan menyalin ulang apa yang sudah ada tertera di dalam tabel, diplot ulang langsung di sini. Jadi berupaya untuk parafrase ataupun menuliskan dari kesimpulannya. Oke, baik. Sekian saja untuk skill lab kita sesi yang kedua ini untuk analisis univariat. Kita akan lanjutkan lagi untuk skill lab berikutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.